terjadi perang panah yang sangat sengit sekali. Si Lesmana menggunakan panah saktinya anak panah yang bernama Indrocopo mengenai dada si Indrajit. Mati Mas Gurit. Pada saat itu menancap di dadanya si Indrajit. Nah, dan terakhir diteruskan dengan panah Sorowijoyo menurut buku Pustaka Raja. Nah, panah tersebut setelah Indrocopo menancap, si Sorowijoyo dipanahkan mengenai kepala si Indrajit hingga putus. Pada saat itu Putus Mas Gurit. putus hingga sampai mati. Nah, terjatuhlah mayat si Indrajit pada saat itu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kisah yang kemarin sudah diceritakan Mas Gurit, melanjutkan kisah yang kemarin sudah diceritakan Mas Gurit tentang kemarin kan kisah Kumbakarna gugur. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit, mungkin pemirsa banyak yang penasaran tentang kisah kelanjutan tersebut. Nah, Mas Gurit, Ya, Mas Bayu. Gurit kan kemarin pernah bercerita Mas Gurit tentang kisah Kumbakarna gugur itu Mas Kumbakarna Gurit. gugur. Terus kelanjutannya gimana Mas Gurit itu? Nah, kemarin kita telah membahas tentang lakon Kumbakarna gugur ya Mas Bayu. Nah, sekarang terima kasih atas pertanyaan tadi. Nah, saya akan mencoba sepengetahuan saya saja. Nah, setelah lakon Kumbakarna gugur, banyak versi yang mengatakan atau sangkit-sangkit yang mengatakan setelah lakon Kumbakarna gugur adalah lakon Indrajit gugur. Oh, Indrajit gugur. Indrajit gugur. Nah, Indrajit itu adalah anak Prabu Dasamuka dengan Dewi Tari, istrinya tadi. Nah, lakon tersebut dimulai ketika si Dasamuka sedih, Rahwana sedih karena sepeninggal adiknya yaitu Kumbakarna, yang Senopati Agung Kumbakarna itu tadi yang sangat si Rahwana handal-handalkan. Sangat dihandal-handalkan dari senopati lain adalah adiknya si Kumbakarna karena memiliki kekuatan yang berlebih dan kesaktian yang berlebih. Nah, saya itu melihat si Kumbakarna gugur sangat sedih hatinya, dia juga bingung, dia sangat gundah bagaimana langkah selanjutnya untuk menghadapi kera-kera Ramawijaya pada saat itu. Ya, terus langkahnya gimana Mas Gurit? Setelah itu pada saat itu si Rahwana atau Dasamuka mengutus Indrajit untuk nyuwanke anaknya Kumbakarna yang bernama si Aswani Kumba dan Kumba Kumba. Oh, itu anaknya Kumbakarna. Nah, kemarin anaknya kemarin Mas Gurit pernah ceritakan. Ya, itu anaknya si Kumbakarna dengan Dewi Keswani yang bernama Kumba Kumba dan Aswani Kumba. Nah, anak-anak dari Kumbakarna tersebut diminta oleh si Prabu Dasamuka atau Rahwana untuk dijadikan senopati. Nah, keduanya bersedia untuk menjadi senopati. Nah, dilantiklah anak Kumbakarna menjadi senopati, yaitu si Kumba Kumba dan Aswani Kumba. Itu mereka apa juga sakti Mas Gurit? Nah, mereka juga memiliki kesaktian. Nah, namun kesaktiannya juga sangat dia juga prigel karena bapaknya seorang senopati. Dia juga memiliki sedikit ilmu dari bapaknya soal bab peperangan seperti itu. Nah, itu si Aswani Kumba dan Kumba Kumba berperang. Pada itu berperang, ya ada yang mengatakan si kera-kera si Ramawijaya, yaitu ada yang mengatakan melawan Anggodo, si Kumba Kumba melawan Anggodo dan si Aswani Kumba melawan si Anoman.
Nah, pada itu ada sanggit-sanggit tersendiri Mas Bayu. Banyak sanggit dengan kematian si anak si Kumbokarno, yaitu Kumbo Kumbo dan Aswani Kumbo. Ada yang mengatakan kematian mereka di Dukumbo, artinya diadu kepala antara kepala. Nah, dua-duanya diadu kepala. Namun ada sanggit yang saya baca di serat Pustaka Rajapurwa karangan Ki Tristuti Rahmadi, yaitu si Kumbo Kumbo mati di tangan Anggoda pada saat itu. Di tangan Anggoda itu dihantam dengan gunung pada saat itu, karena si Kumbo Kumbo pun juga sakti, si Anggoda pun juga sampai kewalahan menghadapi si Kumbo Kumbo, dihantam gunung lalu matilah si Kumbo Kumbo pada saat itu. Setelah itu si Aswani Kumbo di serat Pustaka Raja, si Kumbo Kumbo matinya disuwek awake oleh si Anoman menggunakan kukunya si Anoman, karena Anoman juga mempunyai kuku Pancanaka itu tadi. Sakti juga. Nah, setelah kematian Senopati tadi, Senopati anak dari Kumbokarno, si Dasamuka semakin bingung. Siapa lagi ya? Sedih sekali. Siapa yang harus dia jadikan Senopati? Dia kebingungan, dia gundah. Karena ibaratnya dia sudah kehabisan stok untuk Senopati. Akhirnya karena sudah Senopatinya mati ya. Lalu tanpa sengaja dia mengatakan Indrajit mengajukan dirinya sendiri untuk dijadikan Senopati. Nah, namun di buku Pak Sastro Harjono, di saat itu Indrajit bercakapan dengan si Rahwana, mengatakan si Rahwana mengatakan tuh Senopati negara Alengka wis entek, ibarat seperti itu. Aku tak madeg Senopati. Mengko yen aku mati kuwi sudah dadi ratu nang negara Ngalengka kene. Namun si Indrajit mengatakan aja, soalnya kowe iki bapak iki ratu Ngalengka, sing kudune mau mati saiki aku sik. Nah, jadi sebelum si Rahwana menjadi Senopati, Indrajit dulu yang menjadi Senopati. Setelah itu Indrajit, singkat cerita Indrajit menjadi Senopati negara Alengka. Nah, pada saat itu dia sebelum menjadi Senopati dia meminta pamit kepada ibunya, yaitu Dewi Antari atau Dewi Tari, yang dulu saya pernah ceritakan, mendapat yang didapat si Dasamuka dari Kahyangan bersamaan dengan si Keswani dan Keswari. Dewi Antari ibaratnya nyangoni, memberi pusaka kepada anaknya. Pusakanya apa? Bernama Wimonosaro. Wimonosaro Atau Wimonosoro. Pusakanya memiliki kelebihan apa? Pada saat itu panah tersebut itu berwujud panah. Pusaka tersebut berwujud panah. Kesaktian atau keampuhan dari panah Wimonosoro tersebut, jika panah tersebut dipendang lalu dilepaskan dan melewati kepala dari musuh-musuhnya, tanpa menyenggol pun si musuh-musuh tersebut bisa mati ataupun bisa pingsan seperti itu. Bisa gitu ya, Mas? Akibat pangaribawaning pusaka Wimonosoro yang diberi dari Kahyangan tersebut. Nah, sangat ampuh sekali pusaka Wimonosoro pemberian Dewi Tari tersebut. Nah, pada saat itu menjelang malam hari, si Indrajit berdiam diri lalu matak aji panyerepan. Matak aji panyerepan. Nah, aji sirep lah. Jadi yang berada di Swelogiri itu, kera-kera Swelogiri itu pada tertidur semua. Tertidur pulas sekali pada itu. Namun ada salah satu yang tidak yaitu Gunawan, pamannya Gunawan Wibisana. Gunawan itu tidak tidur, Mas. Nah, tidak tidur, tidak mempan lah terhadap aji panyerepan tersebut. Nah, pada saat itu si kera-kera yang lain sudah tidur. Melihat kesempatan tersebut, Indrajit masuk ke Swelogiri, ke sanggrahannya si Romowijoyo dan Lesmana. Dia diam-diam menyelinap masuk ke Swelogiri dan melihat si Romowijoyo dan Lesmana pada saat itu. Nah, saat akan membunuh si Romowijoyo, dia diketahui oleh pamannya yaitu Gunawan Wibisana. Nah, Gunawan Wibisana berteriak kalau ada maling. Nah, pada saat itu kera-kera akhirnya bangun semua. Indrajit berlari kembali ke Alengka. Namun sebelum kembali, si Indrajit mengeluarkan panah saktinya itu Wimonosoro itu tadi. Dikasih ibunya dia. Ya, dipanahkan sampai melewati musuh-musuhnya itu tadi dan membuat si musuh-musuhnya tadi semaput seperti itu. Ya, sebelumnya diminum dulu Mas Krit kopinya. Nah, pemirsa mungkin penasaran kisah dari Mas Krit selanjutnya. Mas Krit lanjutkan. Karena keampuhan tadi, panah
panah tadi. Panah yang dipanahkan tadi oleh Indrajit bisa semaput itu tadi. Kan Indrajit lalu memanahkan. Nah, setelah itu musuh-musuh tadi, si kera-kera itu tadi, itu pun terkapar. Nah, si Romowijaya kebingungan akan hal itu. Wah, banyak sekali kera-kera yang pingsan, tidur tadi. Terus apa yang dilakukan? Nah, si Romowijaya kebingungan. Dia sampai bingung, wah aku piye iki. Dia sudah putus asa lah karena banyak sekali kera, hampir separuh sebagian prajuritnya yang seperti itu. Dia kehabisan akal. Bagaimana caranya? Akhirnya turunlah Sang Bathara Narada pada saat itu. Nah, turun ngapain Mas Philip? Itu memberitahu kepada si Romowijaya bahwa ketek-ketek bisa sembuh seperti semula jika dia mempunyai obatnya, yaitu Ron Sandiloto. Ron Sandiloto. Apa Mas? Itu berwujud dedaunan. Oh, berwujud dedaunan, Mas. Yang berada di Gunung Himogiri atau Imogiri. Nah, akhirnya Badarnada kembali ke Kahyangan. Akhirnya si Romowijaya mengutus si Anoman untuk mencari Ron Sandiloto tersebut. Nah, Anoman diutus pergi ke Gunung Imogiri, namun ada yang mengatakan versinya Anoman kebingungan pada saat itu mencari Ron Sandiloto tersebut, akhirnya digowo sak gunung-gununge di hadapan Sri Romowijaya. Jadi di bawah sak gunung-gununge. Nah, pada saat itu kebingungan karena wujudnya saja Anoman belum tahu. Nah, setelah itu saat di bawah gunungnya di hadapan si Romowijaya pun marah kok. Mbok gowo sak gunung iki piye, kewan-kewan sing ning alas ngono njur piye, mati ora kok seperti itu. Akhirnya setelah Ron Sandiloto ketemu terus diberikan kepada si Romowijaya, gunung pun dikembalikan. Gunung Imogiri itu dikembalikan ke semula. Setelah itu Anoman disuruh mengunyah Ron Sandiloto tersebut untuk disemburkan kepada kera-kera yang sakit itu tadi atau yang terkena panah pangaribawan yang panah tadi yang dilepaskan oleh Indrajit tadi. Terus bangun. Disemburkan pada saat itu sembuh. Si kera-kera tadi sembuh kembali semula. Indrajit kan tadi karena sudah dia bangga. Wah, berarti ketek-ketek Sri Romowijaya sudah mati semua. Dia kan kembali ke negara Alengka untuk menghadap si Prabu Rahwana tadi. Dia menghadap si Prabu Rahwana. Pada saat itu si Indrajit mengatakan bahwa Romowijaya lan ketek-ketek wis mati kabeh mun sedos danten. Nah, wah si Rahwana pada senang sekali, bangga terhadap anaknya tadi. Wah, Indrajit pancen anakku tenan, seperti itu. Bisa diandalkan seperti itu. Nah, pada saat si Indrajit melaporkan ke Rahwana bahwa si Romowijaya dan kera-kera itu mati, dan ternyata namun kenyataannya si kera-kera tadi bisa sembuh. Bisa sembuh. Kera tersebut akhirnya menyerang ke negara Alengka pada saat itu. Menyerang ke negara Alengka. Nah, si Rahwana tadi yang baru saja senang melihat kabar dari Indrajit bahwa Romowijaya sudah mati. Dia kaget loh. Kera-kerane si Romowijaya kok tekan kene, kok malah menyerang. Akhirnya dia mengamuk kepada si Indrajit tadi. Berarti kamu ngapusi karo bapakmu seperti itu. Hapus kromo kowe marang aku. Terus piye tandang gawimu seperti itu? Bagaimana pekerjaanmu? Tanggung jawabmu itu bagaimana? Akhirnya Indrajit hari itu dilantik menjadi senopati untuk melawan kera-kera Romowijaya, untuk menghabisi Romowijaya seperti itu. Nah, berangkatlah si Indrajit untuk berperang melawan kera-kera Romowijaya. Di singkat cerita banyak sekali kera-kera juga yang kalah karena Indrajit juga memiliki kesaktian, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada yang mengatakan pada saat naik kereta, anggota menggunakan sebuah pohon menghantam kereta tersebut. Keretanya Indrajit terlepas hingga rubuh pada saat itu, hancur oleh si Anggada. Ada yang mengatakan seperti itu. Setelah itu perang antara si Lesmana dan Indrajit, saling perang karena si Lesmana adalah ahli memanah, Indrajit pun juga ahli memanah. Sama-sama pada saat itu terjadi perang panah. Pada saat itu saling melempar panah, saling menggunakan anak panah. Nah, lalu si Lesmana karena ya lebih berpengalaman, lebih ahli dalam memanah, dia memiliki pusaka sakti. Pada saat itu si Lesmana memiliki panah Indracopo. Indracopo ya, itu panah sakti yang dimiliki oleh Lesmana. Ya, pada saat itu terjadi perang panah yang sangat sengit sekali
si Lesmana menggunakan panah saktinya anak panah yang bernama Indracopo mengenai dada si Indrajit. Mati Mas Gurit. Pada saat itu menancap di dadanya si Indrajit. Nah, dan terakhir diteruskan dengan panah Sorowijoyo menurut buku Pustaka Raja. Nah, panah tersebut setelah Indracopo menancap, si Sorowijoyo dipanahkan mengenai kepala si Indrajit hingga putus. Pada saat itu putus hingga sampai mati. Nah, terjatuhlah mayat si Indrajit pada saat itu. Nah, karena Gunawan pada saat itu mengetahui bahwa Indrajit kan anak pujane si Wibisana. Untuk pada saat yang video kemarin saya menceritakan bahwa untuk ngijoli Sinta yang dilarung, dia memuja awan dan dijadikan anak bernama Indrajit atau Megonondo itu tadi. Setelah mengetahui Indrajit mati, karena si Wibisana juga ya menganggap bahwa itu adalah anaknya, karena yang memuja untuk jadikan anak itu adalah si Wibisana itu tadi. Dia juga sayang itu. Dia juga sebenarnya sangat sayang kepada Indrajit. Pada itu setelah mengetahui Indrajit mati, si Wibisana menjumpai mayat tersebut, mayat Indrajit, dan didoakan. Pada itu didoakan sampai suksmanya kembali menjadi awan. Ada mengatakan seperti itu. Namun ada sanggit-sanggit yang lain, Mas Bayu. Banyak sekali sanggit tergantung dalang-dalangnya. Yang saya ketahui salah satu itu tadi sanggitnya. Namun ada sanggit pada saat si Gunawan Wibisana itu sebelum si Indrajit melawan Lesmana, si Wibisana pun tahu kalau Indrajit adalah Senopati. Lalu dia menemui si Indrajit. Nah, pada itu mengatakan bahwa sebenarnya Indrajit pada itu dia belum mengetahui kalau dia sebenarnya anak pujan Wibisana. Dia mengetahui kalau dia pokoknya anaknya Dasamuka, seperti itu. Taunya anaknya Dasamuka. Nah, Indrajit dan Wibisana bertemu. Wibisana mengatakan bahwa kowe iki sakjane anak pujanku. Kowe iki asale saka Mendung. Mula tak jenengi Megonondo. Mula jenengmu iki Indrajit atau Megonondo. Nah, pada saat itu si Indrajit pun kaget akan hal itu. Akhirnya dia ngakoni yang Wibisana kuwi, wah aku bapakmu. Aku adalah anakmu Bapak Wibisana. Jadi aku duduk anak Dasamuka, aku iki anakmu. Ada yang mengatakan bahwa pada saat itu Indrajit pasrah pati, ibaratnya pasrah pati. Aku lilo yang mbok pateni mergo kowe bapakku, seperti itu. Pada saat itu ada yang mengatakan seperti itu. Lalu si Indrajit didoakan oleh si Wibisana Gunawan Wibisana, akhirnya kembali menjadi Mego atau Mendung atau awan itu tadi. Seperti itu, ada sanggit seperti itu, Mas Bayu. Jadi sanggit-sanggit tentang Indrajit gugur itu macam-macam. Banyak sekali. Namun yang saya beri kepada Mas Bayu itu adalah sepengetahuan saya. Nah, seperti itu Mas Bayu. Jadi sanggit dari lakon Indrajit gugur yang saya ketahui seperti itu, Mas Bayu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gereja. Iya. Itu ada cerita selanjutnya ada ya Mas? Ada Mas, setelah ini ada lakon Brubuh Ngalengka. Ya, nanti sambung di lain hari ya, seperti itu Mas Bayu. Terima kasih Mas Gurit. Nah, oke, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit. Jadi kita tahu bahwa si Indrajit gugur dan didoakan oleh Gunawan Wibisana dan kembali menjadi awan ya Mas Gurit. Ya. Nah, dari pemirsa, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara. Diminum dulu Mas Gurit.